Politik Indonesia selalu saja seru untuk dibicarakan. Terkadang polemiknya tak masuk nalar sehat kita sebagai rakyat. Inilah opini politik dengan harapan agar negeri kita selalu terawat. Lucu, dulu stafnya maling barang bukti, kini KPK akui kehilangan truk berisi barang bukti. Entah kenapa KPK zaman now sudah kayak Enti Sutisna saja alias Sule, yakni doyan banget melucu. Padahal, lembaga anti rasuah itu dulunya sangat ditakuti loh oleh para pejabat dan koruptor. Bisa dibilang selain dari Jembatan Ancol, Terowongan Kasablanka, Toko Merah, dan TPU Jeruk Purut, Gedung Merah Putih KPK yang terletak di Jalan Kuningan Persada, Kelurahan Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan itu termasuk salah satu tempat angker di DKI. Bagaimana tidak, di sanalah para koruptor seperti Edi Prabowo dan AA Umbara Sutisna ditahan. Lantas, apa saja kelucuan-kelucuan yang dibuat oleh lembaga anti korupsi tersebut? Mulai dari salah satu komisionernya, Saud Situmorang, mengundurkan diri. Tapi, tak lama kemudian ia membatalkan sendiri pengunduran dirinya itu. Padahal, surat pengunduran diri tersebut sudah dikirim lewat email segala. Hahaha. Sudah layak remaja yang lagi stabil saja si Saud ini. Beribut sama pacar, menyatakan putus, tapi keesokan harinya malah minta balikan. Dengan alasan, putusannya itu hanya lewat HP jadi belum sah. Kemudian, ada juga pegawainya yang merangkap jadi jubir gubernur DKI, Anies Baswedan, yakni Novel Baswedan. Seolah mewakili Wan Anies, Wan Novel itu mengatakan kalau sepupunya tersebut tidak pernah sama sekali ada perkara di KPK. Padahal yang paling layak mengatakan itu adalah PLT Jubir KPK, yakni Ali Fikiri atau dari pihak Anies, Panji Pragiwaksono. Malah Novel yang angkat bicara. Apakah karena masih saudara sehingga perlu untuk saling melindungi? Selanjutnya, ini yang memalukan sekaligus bikin kita geleng-geleng kepala, yakni seorang pegawainya mencuri emas 1,9 kg yang notabene barang bukti hasil sitaan koruptor. Kebayangkan besarannya dosa si pegawai KPK itu? Karena emas yang dia maling tersebut kan hasil korupsi, jadi bisa dibilang sudah ternoda, kemudian diembat lagi. Pertanyaannya, inikah yang disebut dosa kuadrat? Lucunya lagi, ia maling emas itu karena gagal main forex sehingga utangnya menumpuk. Untuk bayar utang itulah ia gadekan emas yang dicolongnya tersebut. Pasca ketahuan, si pencuri nggak berakhlak itu berusaha menutupi kelakuannya dengan mengembalikan emas yang telah ia gadekan sebelumnya ke KPK. Ia pun terpaksa menjual tanah warisan di Bali untuk menembus gade tersebut. Tapi yang namanya maling, meskipun sudah mengembalikan barang yang dimaling, tetap saja tidak menghilangkan tindak pidana atas perbuatan yang dilakukan. Untuk mengurangi masa hukuman bisa jadi, tapi untuk bebas dari jeratan hukum rasanya sulit. Hingga pelaku harus mengalami yang namanya sudah jatuh tertimpa tangga, sudah dipecat KPK kemudian dilaporkan ke polisi juga. Ia pun kini sudah dimintai keterangan oleh Polres Jakarta Selatan. Jadi, kalau ada satu orang pegawai KPK yang ketahuan nyolong, tidak menutup kemungkinan ada yang lain lagi. Cuman bedanya, pencuri yang satu ini lagi apes, kasusnya mencuat ke publik. Lagian pula, masa sekelas pegawai lembaga yang ngurusin orang maling duit rakyat malah dia sendiri turut menggarong hasil maling tersebut? Kan gak lucu banget. Selain itu, KPK juga pernah tidak menemukan barang bukti sama sekali saat melakukan penggeledahan di kantor PT Jolin Baratama terkait kasus dugaan suap Ditjen Pajak di Kalsel. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Karena sudah bocor duluan, jadi pelaku secepat kilat menyembunyikan barang bukti. Pertanyaan selanjutnya, kenapa bisa bocor? Ya tidak lain tidak bukan lantaran ada orang dalam yang bermain. Karena kalau bukan oknum di KPK sendiri, siapa yang membocorkan hal itu? Masa burung hudhud? Itu mah cuma ada di cerita Nabi Sulaiman saja. Dan terakhir, ini yang tidak kalah lucunya, KPK akui kehilangan truk berisi barang bukti kasus suap pajak di Kalsel itu. Berdasarkan informasi yang kami terima, benar, tim penyidik KPK pernah mendapatkan informasi dari masyarakat adanya mobil truk di sebuah lokasi di Kecamatan Hampang, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan
yang diduga menyimpan berbagai dokumen terkait perkara yang sedang dilakukan penyidikan tersebut, ujar PLT Jubir KPK Ali Fikri 12 April 2021. Namun, setelah tim penyidik KPK datangi lokasi, truk tersebut sudah berpindah tempat dan saat ini kami sedang melakukan pencarian. Selanjutnya lagi, seperti tanpa bersalah. Sekelas penyidik KPK bisa kehilangan truk barang bukti yang sangat-sangat penting. Kelihatan banget kalau kualitas mereka seperti anak magang. Wajar bila kemudian Presiden Jokowi tidak melibatkan lembaga itu di Satgas Tagih Utang BLBI yang jumlahnya mencapai 108 triliun rupiah tersebut. Karena begitulah kura-kura kelakuan oknum di KPK. Koplak. Jadi, daripada nanti ada yang membocorkan penyidikan dan mencuri barang bukti kayak si Roy mencuri panci, mending gak usah sama sekali melibatkan lembaga anti rasuah itu. Tulisan Ferry Fadli dari siwo.com. Terima kasih dan sampai jumpa.